Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inatul Inayah dengan NIM 2210801050 dari Prodi Psikologi Unisa akan merisum materi yaitu Hakikat Ibadah, Kuliah Ibadah, Akhlak dan Muamalah. Nah, pada bahasan kita kali ini kita akan membahas yaitu pengertian ibadah, hakikat ibadah, macam-macam ibadah, dan fungsi serta prinsip-prinsip ibadah. Lalu dapat dilihat di sini pada surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan arti, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 21. Pada bahasa pertama yaitu ibadah. Ibadah ialah secara etimologi, ibadah berarti merendahkan diri secara tunduk. Lalu ada ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu ba'adatan, yang bisa diartinya taat, tunduk, patuh. Selanjutnya, secara fikih, ibadah yaitu memperhambakan diri kepada Allah dengan taat melaksanakan segala perintahnya dan anjurannya. Selanjutnya, hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah bahwa manusia merasa ketergantungan pada Tuhan dan merasa wajib untuk menghambakan dirinya kepadanya. Lalu hakikat ibadah juga mencakup tujuan untuk meningkatkan kualitas diri manusia, baik dari segi spiritual, moral, maupun sosial. Lalu secara keseluruhan, hakikat ibadah ialah pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan dengan cara-cara yang telah ditetapkan dan dengan tujuan meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya ada pembagian ibadah. Nah, ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah mahdhoh, yang kedua ghairu mahdhoh. Penjelasannya yaitu kalau ibadah mahdhoh ialah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Sedangkan ghairu mahdhoh, segala perbuatan yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Nah, ibadah mahdhoh jenisnya termasuk yaitu ada toharoh, wudu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh, lalu seterusnya. Ibadah mahdhoh ini harus berdasarkan adanya dalil perintah baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Lalu pada ibadah ghairu mahdhoh terdapat diantaranya berdakwah, melakukan amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, dan nahi munkar, mencegah pada perbuatan buruk. Lalu ada belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong menolong, dan lain sebagainya. Semua perbuatan baik yang tersebut dinilai ibadah ghairu mahdhoh. Nah, selanjutnya ada fungsi dan prinsip-prinsip ibadah. Fungsi ibadah itu ada 4. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepadanya. Nah, yang nomor 2, mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat pada kewajibannya. Yang terakhir, melatih diri untuk berdisiplin. Nah, jika dicermati, setiap ibadah yang Allah perintah menuntut pelaku ibadah untuk disiplin. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah yang pertama, hanya menyembah kepada Allah. Lalu ada tanpa perantara, harus ikhlas. Lalu ada harus sesuai dengan tuntutan, seimbang antar unsur jasmani dengan rohani, dan yang terakhir mudah dan meringankan. Dan terakhir kita ada dalil yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insi illa liya'budun. Dengan arti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Baiklah, sekian presentasi resum materi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.